Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah sampai di pertengahan minggu, hari Rabu 22 Januari 2025. Saya berdoa agar saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita masih sama-sama belajar mengenai nilai kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari selalu mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang berguna, termasuk dengan mendengarkan dan merenungkan firman seperti ini. Kita memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik sehingga hidup kita menjadi berarti. Hari ini kita akan belajar dengan judul jangan hanya fokus dengan hidup jasmani. 1 Petrus 3 ayat 4 berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saya percaya saudara mungkin sudah tahu konteks ayat ini. Ini adalah konteks ayat yang berbicara mengenai bagaimana seorang wanita seharusnya berdandan. Mereka tidak perlu berdandan yang berlebih-lebihan, tetapi lupa memperhatikan kehidupan batinia atau rohani mereka. Saya percaya ini bukan hanya bagi para wanita, tapi general truth, kebenaran yang secara umum yang bisa kita pelajari melalui ayat ini adalah setiap orang harus juga memperhatikan kebutuhan dan hidup rohaninya, batiniahnya, dan ini adalah hal yang terpenting karena tubuh ini satu hari akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kita makin merosot karena memang belum ditebus sepenuhnya dari segi fisik. Tetapi hidup batinia itu yang akan menentukan upah kita di sorga, kebergunaan dan kemanfaatan kita selama kita menjadi orang percaya. Karena itu fokus hidup kita bukan hanya memperhatikan hal-hal yang jasmani, bagaimana saya bisa terlihat lebih cantik, lebih gagah, lebih putih, lebih hitam dan sebagainya. Itu semua tidak salah, tapi harus di bawah prioritasnya dibanding kehidupan rohani kita. Orang yang tahu memprioritaskan kehidupan rohani mereka pasti tidak akan sulit untuk mengatur kehidupan jasmani mereka. Karena mereka sudah tahu prioritas yang mereka harus tekankan sebagai orang percaya. Saudara, dalam Kolose 3 ayat 1-4 di sana dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Ayat ini menyatakan kita tidak harus hanya fokus kepada yang jasmania saja di dunia ini, tapi juga hal-hal yang berguna untuk kekekalan. Cari perkara-perkara yang di atas dan membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan renungan seperti ini adalah bagian di mana kita mau berusaha mencari perkara-perkara yang di atas, karena ini persoalan rohani. Persoalan rohani akan membawa dampak kedewasaan dalam hidup kita sehingga pengiringan hidup kita kepada Tuhan makin hari makin bermakna dan bermanfaat. Paulus saudara menulis dalam 1 Korintus 4 ayat 16. Di sana Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara, kemerosotan kehidupan tubuh dan jasmani kita itu satu garansi yang saudara tidak bisa hindarkan. Saudara hanya bisa memperlambat proses itu dengan berbagai macam hal yang disediakan di dunia ini. Namun kemerosotan jasmania kita tidak menggambarkan kemerosotan kehidupan rohani kita. Tidak selalu berbanding lurus, malah harus berbanding terbalik. Hidup jasmani kita makin merosot, tapi justru hidup rohani kita harus makin kuat.
Saat kita makin lemah, tidak berdaya, sakit-sakitan, apakah kita masih tetap bisa memuliakan Tuhan? Apakah kita hidup menggerutu atau makin bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan? Bila ini terjadi, maka kita menjadi pribadi yang memperhatikan kehidupan batinia kita. Mari sama-sama dalam menghargai nilai hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus fokus juga lebih banyak untuk hal-hal yang membangun kerohanian kita. Bukan hanya melulu memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan jasmani kita. Karena kita tahu kehidupan rohani itu lebih penting daripada hanya sekedar kebutuhan jasmani kita. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk hal ini, sehingga kita menjadi pribadi yang makin hari makin baik secara batinia atau rohani dalam kehidupan kita. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kuasa dan kasih Kristus menaungi kita senantiasa. Shalom.